Oke, kita langsung saja mulai, untuk acara edukasi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu lagi di acara edukasi online bersama GK Invest Cabang Semarang. Seperti biasa, saya Rudio Krianto dari tim R&D GK Invest, Cabang Semarang. Kali ini untuk acara edukasi pada hari ini, hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, kita sedikit spesial nih. Nah, kita sedikit kedatangan teman, teman nih. Ya, soalnya sudah lama sih ya, sudah teman-teman ngobrol dan lain sebagainya, nongkrong dan lain sebagainya, ngopi. Namanya Mas Mikael. Nah, teman-teman juga sudah tahu lah ya di Facebook, di IG punya nggak bro IG-nya? IG. IG? Oh Facebook ya? Facebook. Di Facebook. Oke deh. Ini di Facebook banyak sekali teman-teman yang ya maksudnya sharing lah ya, teman sharing, teman curhat mengenai analisa mengenai market, entah itu mengenai market, entah itu mengenai kehidupan sehari-hari. Nah, kebetulan pada siang hari ini Mikael Tangguh Trader ini bisa hadir di edukasi online bersama GK Invest Cabang Semarang. Oke, selamat siang yang barusan bergabung teman-teman trader dari seluruh Indonesia. Selamat siang Bu Desi. Bu Desi juga teman lama saya sih ya, udah lama gak ngobrol-ngobrol di Facebook sih. Juga temannya Mas Mikael juga. Oke, pada siang hari ini, buat yang online di Klik Meeting maupun yang online di Facebook, ini ada beberapa teman yang menyapa. Mungkin bisa disebutkan nih dari kota mana saja nih ya, yang sedang online di Klik Meeting maupun yang online di Facebook di GK Invest Semarang. Nah ini mungkin yang sekarang sudah online, yang mungkin ingin temannya mungkin ingin ikut online, bisa langsung masuk di GK Invest Semarang. Nah, di channel YouTube. Oke, mungkin kita langsung sapa aja bintang tamu kita. Bintang tamu kayak konser aja. Kita langsung sapa saja. Oh, dari Jakarta, dari Bu Desi Jakarta, dari kota-kota yang lainnya sih ya. Kita langsung sapa saja Mikael. Oke, gimana kabarnya bro hari ini? Kabar baik Pak Rudi. Oke deh, mudah-mudahan kita semuanya juga sehat walafiat ya, soalnya kondisi pandemi seperti ya, ini ngomong-ngomong saya kok sangat deg-degan ini ya Pak Rudi ya. Deg-degan sekali ini. Ya santai aja, kita siang hari ini kan memberikan edukasi kepada seluruh trader dari seluruh Indonesia yang saat ini lagi online di Klik Meeting maupun online di YouTube. Oke, bro, ini hari ini kita mau bahas mengenai apa nih? Materi apa nih yang ini saya rasa suatu judul atau bahasan yang perlu kita bahas karena ini penting. Jadi ini bukan sebuah trading system. Ya, sobat trader semuanya, ini adalah sebuah metode yang mana kalau Anda semua, kita semua, ini saya pakai bahasa biasanya atau pakai bahasa formal nih Pak? Bebas ya, nanti campur-campur ya. Jadi sebelumnya saya mau mohon maaf karena mungkin yang nonton ini adalah mungkin usianya lebih senior daripada saya karena mengingat saya masih kelas 3 ini ya. Mungkin yang lain ada yang kelas 4, ada yang kelas 5. Jadi apapun penyampaian saya itu dianggap ini adalah suatu obrolan yang santai tanpa berniat untuk menyinggung perasaan teman-teman ya. Ini penting untuk kita bahas hari ini, judulnya hindari signal crash saat kita trading menggunakan triple screen method. Kenapa kita menyebutkan method? Karena ini adalah suatu metode yang kalau teman sobat trader paham, ini bisa diterapkan di semua jenis indikator yang ada di platform MetaTrader ataupun mungkin menggunakan price action. Karena triple screen method ini adalah suatu layar 3
Untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya signal crash dan juga membantu kita untuk paham sebenarnya ketika terjadi perbedaan sinyal multi time frame, kita tahu mana yang harus kita ikuti dulu. Jangan sampai begitu misalnya kita menggunakan analisa berbasis tren. Kemudian kita mendapatkan kondisinya adalah uptrend. Kita menjalankan click buy position, tiba-tiba baru diklik 5 menit, ya. Terus harganya terjun ke bawah. Ini bisa dinamakan yang namanya signal crash. Nah, siang kali ini saya beruntung sekali diundang oleh GK Invest cabang Semarang karena mengingat saya juga nasabah di sini. Ingin berbagi ya. Mudah-mudahan apa yang saya bagi ini bisa menjadi sebuah berkat ilmu, wawasan buat sobat trader supaya tradingnya yang ke depan akan menjadi lebih baik. Karena yang namanya trading, guys, itu golek bati, cari duit, bukan buang-buang duit. Kalau buang-buang duit, panjenengan bisa ke mall saja, borong semua, itu sudah saya bilang MC. Sekali lagi, trading untuk make a lot of money, guys. Bukan ya ngabisin uang. Daripada uang dihabisin, mending kasih saya aja, guys. Gitu ya. Oke, Pak. Lanjut, Pak Rudi. Oke, itu tadi sekilas mengenai apa yang mau disampaikan oleh Bro Mikael, saya sebutnya Bro aja sih ya supaya lebih nol ya, lebih akrab. Ya memang sih sebenarnya kita sudah akrab lama sih ya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai menghindari sinyal crash saat kita trading menggunakan triple screen method. Jadi ini cukup menarik sekali. Jadi bagi Anda yang saat ini lagi online di Click Meeting, selamat bergabung. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Aceh, ada yang dari Semarang, Surabaya, dan kota-kota di Indonesia yang saat ini online di Click Meeting sama YouTube. Kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung di edukasi online bersama GK Invest Semarang. Oke, mungkin langsung saja dilanjut aja Bro untuk teknik ini atau metode ini. Mungkin bisa untuk menampilkan materi atau mungkin nanti kita ada live trade juga ya. Iya, ini karena hari ini adalah hari Rabu, market ini bergerak, jadi kita langsung mempraktekkan apa yang kita pelajari siang ini ke dalam running market. Sekali lagi, pada kesempatan webinar ini kita tidak akan menggunakan akun real. Karena mengingat webinar ini adalah tujuannya untuk pembelajaran. Tapi sekali lagi, ini bukan ajang untuk menunjuk-nunjukkan akun real ya. Jadi mohon kepada sobat trader semuanya dipelajari, disimak baik-baik. Apapun yang akan kita analisa siang ini tidak dijadikan sebuah keputusan untuk menjalankan transaksi di belakang meja Anda. Oke? Kalau Anda sudah paham, kemudian Anda terus memperdalam lagi keilmuan ini, mungkin Anda bisa searching di internet tentang apa itu triple screen, karena jujur saja triple screen ini sudah saya pakai sangat lama, mungkin sekitar lebih dari 5 tahun, ya, triple screen method. Jadi tidak banyak dari sobat trader memahami metode ini, padahal ini sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam menganalisa signal di dalam trading. Kita akan menggunakan akun demo, mungkin nanti kalau sobat trader ingin lihat saya mempraktekkan triple screen method ini menggunakan akun real, mungkin tidak dalam kondisi webinar online. Saya akan mungkin seperti biasa ngupload di Facebook gitu, atau saya share mungkin di grup-grup tertentu, misalnya. Mungkin seperti itu Pak Rudi. Jadi ini kita buat disclaimer dulu karena apapun keputusan yang sobat trader ambil di belakang meja, misal kita menganalisa dengan menggunakan metode ini ternyata adalah buy atau sell untuk XHU USD. Terus Anda semua, panjenengan semua, you guys, klik di belakang meja ternyata profit. Ya, kami semua cuma bisa, terutama saya hanya bisa mengucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadi berkah rezeki buat Anda dan keluarga. Yang saya takutkan, guys, kalau seandainya Anda menjalankan posisi itu diam-diam belakang meja dan ternyata kita ke floating situ loss, ya salam saya, guys. Pokoknya seperti lagu orang Jogja, guys. Salam lost doll aja, guys. Atur lot
dan pastikan Anda bisa mendapatkan profit dan meminimalisir kerugian. Wah, ini ada orang ketawa ini guys ya, biar tambah merias ya. Oke, begitu Pak Rud? Oke, jadi untuk edukasi pada siang hari ini tetap memakai disclaimer seperti biasa ketika dari tim GK Invest Semarang memberikan edukasi online, tetap memakai disclaimer. Dan siang hari ini Mas Gais atau Mas Mikael ini akan juga menggunakan kita disclaimer ya. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda. Jadi di sini kita sifatnya memberikan edukasi kepada seluruh trader dari seluruh Indonesia. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ini bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, mungkin kita langsung saja bro, lanjut untuk langsung ke materi. Nah, mungkin sudah tidak sabar nih para trader yang saat ini sudah online di Click Meeting maupun di YouTube di GK Invest Semarang channel YouTube. Oke, silakan. Oke Pak Rudi, halo sobat trader semuanya, salam sejahtera, salam bahagia, salam profit untuk kita semuanya. Hari ini kita akan mulai, bismillahirrahmanirrahim, karena saya seorang muslim. Perkenalan dulu, saya Mikael, saya biasa terkenal di sosial media, itu baik Facebook ataupun di beberapa komunitas trader di Indonesia itu dengan sebutan Mas Guys, karena saya suka membuat video yang saya upload ke wall pribadi di Facebook yang terlalu sering mungkin banyak mengucapkan kata guys, yang artinya sebenarnya guys itu adalah arti dari bahasa Inggris yaitu teman-teman. Ya, kemudian karena saya berdarah Aceh, saya lahir besar di Nanggro Aceh Darussalam sekitar 34 tahun yang lalu. Jadi sebelum pandemi COVID-19 ini saya sempat pulang ke Aceh 2019 bulan puasa, kemudian saya bertemu dengan banyak senior Aceh, trader Aceh. Kita kumpul ngopi di beberapa coffee shop, ya kan, kita sharing tentang trading, dan saya memberikan motivasi kepada mereka, kita saling berbagi. Disitulah saya mendapatkan julukan oleh para senior trader di sana dengan sebutan Tengku Trader. Jadi Tengku Trader itu bukan nama yang saya sematkan sendiri, guys. Jadi Tengku itu kalau di daerah Aceh itu namanya guru ngaji, atau kalau bahasa lain arti dari Tengku bahasa Aceh itu adalah orang yang berilmu. Ya, mudah-mudahan ilmu yang saya dapat ini bisa menjadikan manfaat buat sobat trader yang lain. Karena jujur saja saya sejak kenal dunia trading, saya tidak pernah membuka yang namanya layanan edukasi apapun, baik itu berbayar, terutama berbayar. Tapi saya senang sharing dengan sobat trader, makanya saya diberikan julukan Tengku Trader, gitu ya guys ya. Ini kita akan webinar hari ini melalui PowerPoint, kemudian nanti kita selingi dengan akses login di MetaTrader 5. Oke, ini untuk GK Invest. Ini adalah perusahaan dari UK, United Kingdom, Inggris, ya. Kemudian meregulasi perusahaan di Indonesia, kemudian mendaftarkan menjadi regulasi oleh Bapepti. Jadi ini broker lokal, broker internasional, dia juga professional partner untuk football club Arsenal. Ini sudah menggunakan platform full MetaTrader 5. Jadi di GK Invest tidak lagi menggunakan MT4, kita sudah menggunakan full MT5. Oke, judul webinar kali ini, hindari signal crash saat trading dengan menggunakan triple screen method. Oke, tadi untuk penjelasan di awal, intronya sudah kita jelaskan. Kita lihat dulu apa itu signal crash dan apa itu triple screen method. Jadi triple screen method ini, atau kalau di luar sana dikenal dengan triple screen trading system, ini dikembangkan oleh seorang trader yang juga seorang psikiater dan juga mungkin seorang hedge fund yang bernama Dr. Alexander Elder. Jadi buat sobat trader yang pernah tahu atau dengar sistem ini, Anda bisa coba search di Google ya. Ketik saja triple screen trading system atau triple screen
Method by Alexander Elder. Kalau misalnya Anda mau mendapatkan penjelasan tentang ini lebih dalam lagi. Di sini kita akan bahas apa itu definisi dari triple screen trading system atau triple screen trading method, atau bahasa Indonesia sistem trading 3 layar atau sistem trading multi time frame, ya. Kemudian sistem ini dikembangkan oleh Dr. Alexander Elder. Penjelasan rinci sistem trading ini diuraikan dalam buku bestsellernya Dr. Alexander Elder yang berjudul Trading for a Living. Jadi kalau buat sobat trader yang pernah berbelanja online melalui situs misalnya Amazon.com dan lain-lain, mungkin kalau masih ada buku Trading for a Living English ya dalam bahasa Inggris itu mungkin kalau mau dipesan silahkan. Cuman saya pribadi belum menemukan buku Trading for a Living dalam versi Indonesia. Jadi kemudian triple screen sistem trading ini atau metode ini menggunakan 3 layar untuk memonitor setiap pergerakan harga dalam skala waktu atau kerangka waktu yang berbeda-beda. Baik itu yang secara intraday, kemudian intermediate term dan long term. Nanti kita selanjutnya akan bahas satu persatu. Dan perlu diingat guys, metode ini bukan temuannya Mas guys, bukan temuannya saya. Metode ini itu adalah suatu keilmuan. Jadi ini salah satu keilmuan di dalam trading dan ini paling sering digunakan oleh para profesional trader untuk memperoleh sinyal trading yang lebih akurat dan menghindari yang namanya crash signal. Jadi sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, ada baiknya kita berkenalan dulu apa sih kapasitas Mas Mikail, Pak Mikail, Tengku Trader atau Mas Guys ini kok berani menyampaikan materi ini mengingat apa trader biasa, apa trader kaleng-kaleng atau apa. Nanti setelah ini kita akan berkenalan karena banyak orang bilang kalau tidak kenal maka tidak sayang guys. Oke, ini ada beberapa pengalaman saya di bidang trading. Jadi saya mengenal trading itu tahun 2009. Kemudian saya punya kesempatan beberapa kali mengikuti private class dengan beberapa trader dari luar negeri, trader profesional ya. Salah satunya, nah ini. Jadi saya mengenal trading pada tahun 2009. Itu saya di prospek ya, ceritanya dulu saya di prospek oleh salah satu marketing broker lokal PT.M XXXX warnanya hijau. Itu adalah dulu saya pertama kali di prospek. Kemudian saya jadi tertarik tapi tidak langsung join guys. Saya jalan-jalan dulu. Cari peluang-peluang lain yang sekiranya bisa saya gunakan untuk belajar trading dulu karena pesan saya buat sobat trader jangan pernah masuk dunia trading kalau tidak tahu seperti apa trading bentuk aslinya. Jangan mau diiming-imingin. Wah, nanti hari ini ceklik dapat $100. Indah, sejahtera, jaya sentosa. Jangan seperti itu. Belajari dulu seperti apa bentuknya, kayak mana cantiknya, batang hidungnya pendek apa panjang, rambutnya keriting apa tidak. Kalau misalnya kita tidak tahu apa yang mau kita jalani, jangan pernah sekalipun memasukkan uang. Itu uang you guys, bukan uang siapa-siapa. Jangan nanti kalau sudah hilang nangis-nangis pinggir jalan ya. Jadi ini penting. Pada tahun 2017, saya dapat kesempatan untuk mengikuti private class. Jadi private class ini isinya cuman mungkin sama Pak Rudi juga dulu ya. Ada Pak Rudi juga kalau salah ikut waktu itu kita cuman isinya 10 orang saja seluruh Indonesia. Pembicaranya adalah Mr. Stuart McPhee. Ini adalah salah satu trader profesional, head fund manager juga. Dia juga seorang penulis buku yang berjudul Trading in the Nutshell. Itu Mr. Stuart McPhee. You bisa search di Google, ya. Dan Mr. Stuart McPhee ini trading hanya menggunakan moving average saja. Dia tidak menggunakan indikator yang lain. Moving average itu ada dia menggunakan 3 period. Kemudian dia trading tidak menggunakan mata uang yang berbasis USD. Jadi semuanya cross pair, non gold. Ini Mr. Stuart McPhee.
Kemudian pengalaman berikutnya juga di tahun 2017, saya berkesempatan juga mengikuti private class-nya Mr. Michael Brandholz. Ini dari Denmark. Jadi beliau ini adalah seorang praktisi online financial trading platform expert. Jadi ada satu situs yang dikembangkan oleh perusahaannya Mr. Michael Brandholz itu yang mirip seperti expert advisor. Jadi orang yang ingin mengkondisikan trading otomatis itu kan bisa menggunakan harus menguasai bahasa pemrograman MQL ya. Nah, tapi bagi orang yang punya kendala menguasai bahasa pemrograman MQL bisa menggunakan aplikasi dari Mr. Michael Brandholz ini. Kalau nggak salah nama aplikasinya adalah TradeWord. Ini berbasis web. Jadi orang hanya memasukkan logika saja, kemudian bisa berjalan secara otomatis yang dikoneksikan ke platform MetaTrader. Jadi ini free untuk nasabah waktu itu saya. Kalau misalnya bukan nasabah bisa berbayar. Kalau nggak salah itu berbayarnya sebulan sekitar $900 ya Pak. $900 USD kalau mau berlangganan per bulan atau mengambil berapa ribu itu selama setahun. Pengalaman berikutnya, saya juga punya di tahun yang sama 2017 saya ikut private class-nya daripada Mr. Terence Sitan. Ini bergelar CMT Internasional. Jadi Mr. Terence Sitan ini adalah dulu seorang pengawas navigasi bandara airport di Singapura, kemudian dia keluar dan mengembangkan suatu sistem robot atau trading expert advisor supaya bisa mendapatkan profit potensial profitable trade itu secara konsisten dengan mungkin kisarannya adalah sekitar 5-10% saja. Nah, sekelas trader profesional guys, tradingnya itu hanya mencari 5-10% saja. Kalau misalnya kita yang deposit katakanlah mohon maaf $1.000 atau mungkin di bawahnya $1.000 atau mungkin $2.000, nyari 100%, bisa nggak? Bisa. Cuman kalau bagi seorang profesional trader yang dananya sudah sangat besar, mereka sangat ketakutan, seram sekali kalau bisa dapat profit misalnya 100%. Cukup 5% saja. Kita hanya mencontoh yang baik-baik saja, guys. Kemudian pengalaman berikutnya terakhir ini ya, aksi saya di dunia sosial media, itu saya diberikan kesempatan oleh salah satu sobat trader senior juga yang mempunyai channel Marlam Channels ya. Jadi Marlam ini membuatkan suatu talkshow di mana saya dipilih untuk menjadi co-host, pendamping host utama dengan judul Ngobrol Bareng Member CFTA pada bulan Juli 2020. Ini kebetulan yang menjadi narasumber kita adalah Pak Gema Goyardi, CFTA, MFTA, dan rekan-rekan, ada 7 orang. Di sini kita mengupas banyak sekali tentang bagaimana investasi yang sebaiknya dan bagaimana memberikan edukasi ke masyarakat agar tidak terjebak di dalam yang namanya investasi bodong ya. Oke, sudah cukup perkenalannya. Kita akan masuk ke sisi materi ya. Nah, jadi sebelum memahami triple screen method, ada baiknya kita memahami dulu yang namanya kerangka waktu atau kita sebut dengan time frame. Ini penting sekali karena kita tidak mungkin duduk lama-lama 24 jam, kemudian 2 kali 24 jam atau 5 kali 24 jam atau 1 minggu di depan chart. Pentingnya kita memahami kerangka waktu time frame adalah untuk membuat trading kita menjadi semakin nyaman. Karena kalau kita tidak tahu waktu ya seperti orang jaga tuyul. Jadi dia duduk semalaman sampai pagi nggak jelas, kalau tuyulnya nggak pulang berarti dia tunggu lagi sampai besok malam. Jadi trading itu tidak seperti itu, teman-teman. Kerangka waktu ini wajib dipahami menurut klasifikasi atau pembagiannya. Ini kita bagi simpel saja. Skala kerangka waktu atau time frame di dalam platform MetaTrader 4 atau 5 ini dibagi menjadi 3 pembagian besar. Yang pertama adalah time frame yang bersifat statis atau time frame yang bergerak secara tetap dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua adalah time frame yang bersifat decision
atau mengambil keputusan atau kita perlu time frame ini untuk memutuskan kita jadi menjalankan posisi buy atau menjalankan posisi sell. Atau kalau bahasa lain adalah time frame middle karena posisinya ada di tengah. Kemudian yang ketiga adalah time frame 3 atau yang bersifat dynamic. Dinamik itu adalah berubah-ubah. Jadi ibaratnya tuh ya, kalau kita pergi ke pantai, itu ada ombak. Ya, itu yang di ujung itu yang pecah-pecah, duer, 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 nggak jelas itu namanya dynamic. Berubah. Kenapa kita selalu terjebak di dalam satu kondisi trading yang mana ketika di buy harga telosor ke bawah, ketika kita sell harga terbang ke bulan, itu karena kita terjebak di dalam salah satu time frame dari ketiga ini. Oke, kita lanjut. Ini ada contoh misalnya grafiknya. Ini kita ambil contoh yang SAU USD. Ada time frame 1. Ini misalnya kita ambil secara daily ya. Ini ada time frame 1 berupa statis itu adalah daily, kemudian time frame 2 decision itu adalah H4 dan terakhir adalah time frame dinamis adalah H1. Karena di dalam satu candle daily itu kalau kita belah-belah, kita potong-potong, itu isinya ada 6 buah candle H4 atau 24 candle H1. Kita akan fokus di time frame yang masuk kategori short ya, intraday karena tidak semua orang sanggup menjalankan transaksi trading secara long term. Oke. Nah, klasifikasi kerangka waktu trading atau trading condition. Ini kita bagi lagi, ya. Yang pertama adalah short term, yaitu time frame intraday atau time frame harian. Ini terbagi dari 3, daily sebagai statis, time frame H4, 4 hours sebagai middle atau decision, kemudian time frame 1 jam sebagai dynamic. Kemudian yang kedua agak-agak tinggi sedikit ya, itu intermediate term. Itu ada weekly sebagai statis, daily sebagai middle, 4 hours sebagai dynamic. Jadi buat teman-teman yang mungkin terlalu sibuk tidak sempat jaga chart seharian, mungkin karena ada urusan sama kekasih hatinya, apa sama kantor atau sama pacar meja sebelah gitu kan. Ya, memilih time frame intermediate untuk transaksi 1 minggu itu adalah satu keputusan yang very good. Nah, yang terakhir kalau mau lebih santai lagi, kita bisa milih ke trading long term, yaitu monthly statis ya, itu sebagai statis, kemudian weekly sebagai middle dan daily sebagai dynamic. Jadi kalau misalnya Anda adalah seorang direktur atau mungkin branch manager atau mungkin orang yang sangat sibuk, Anda bisa trading menggunakan long term ini dengan pemahaman bahwa Anda hanya mencari profit di dalam progres 1 candle month saja. Anda bisa masuk di minggu di awal, kemudian lupakan chart, lupakan trading, bungkus laptopnya. Nanti dicek nanti di akhir minggu ketiga apa keempat apakah sudah kena take profit atau belum gitu ya. Syukur kena take profit. Kalau misalnya ke floating, kalau bahasa Jawanya itu kalau katanya salah satu teman sobat trader di Jogja, guru saya juga kan, Mbah Sastro ya, mungkin teman-teman tahu Mbah Sastro. Nah, itu kalau misalnya sebulan kepelantrang, ini bahasa Jawa kepelantrang. Kepelantrang itu berarti keseret, ngesot-ngesot. Berarti nunggunya man depannya lagi. Selama bolo kurowo duit di belakang kasur masih banyak, ya is okay lah kepelantrang 1 bulan, nanti lanjut lagi bulan depan. Gitu guys ya. Oke. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mas guys pada siang hari ini. Saya harapkan juga teman-teman trader juga menyimak lah ibaratnya menyimak, gelar klosok, minum kopi atau minum teh. Nah, biasanya kan bercandanya di Facebook kan seperti itu, di apa namanya, kontennya Facebooknya Mas Guys, tunggu trader ini. Nah, oke, jadi bagi teman-teman yang nanti kalau misalnya mau ada pertanyaan, silahkan pertanyaannya nanti disiapkan, kemudian diketik di kolom chat Klik Meeting maupun di YouTube live streaming. Nah, jadi di YouTube live streaming yang saat ini sedang live di YouTube itu bisa juga menanyakan apabila ada sesuatu yang mau ditanyakan mengenai apa yang disampaikan oleh Mas Guys ini,
silakan ketik di kolom chat di YouTube sama di Klik Meeting. Nah, kalau yang di YouTube ya di YouTube, kalau yang di Klik Meeting ya di Klik Meeting. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sudah banyak sekali yang menyapa. Ada Kak Jackson, ada apa namanya, Darmawan. Wah, banyak sekali yang teman-teman. Ada Bu Desi tadi, ada Akmal, ada Ari, ada Gili, kemudian ada Faham, ada Deka Project. Oke, mungkin kita langsung saja lanjut untuk materi yang akan disampaikan oleh Mas Ges ini. Karena Mas Ges ini kayaknya ngomongnya semangat sekali nih. Dan ada yang ketawa, tapi volumenya yang ketawa kurang keras, Mas Ges. Oh Oke. ya. Oke, kita langsung saja lanjut untuk materi yang akan disampaikan oleh Mas Ges atau Trader. Silakan, Bro. Silakan, Bro. Oke, terima kasih Pak Rudi. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini tadi ada yang memberitahu saya kalau saya wajahnya agak ngantuk. Jadi jujur aja ya Sobat Trader, semalam saya memperjuangkan slide PowerPoint ini sampai jam 2:30 pagi. Jadi ya saya baru tidur 2:30 pagi semalam demi membuat slide ini buat Sobat Trader semuanya. Jadi kalau misalnya muka agak ngantuk dikit ya wajar, kurang ngopi, ya, gitu ya. Oke, kita akan masuk ke materi utama bahwa signal crash itu sering terjadi di dalam aktivitas trading, ya. Signal crash atau kalau bahasa Indonesia adalah tabrakan signal, ya. Jadi time frame A ngomongnya buy, time frame B ngomongnya sell, time frame C ngomongnya buy. Jadi yang mana kita pilih? Nanti kalau kita pilih yang buy, nanti ke pelantang minus sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Nanti kalau kita ikut sinyal yang kecil, sell, nanti juga sama. Nah, bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi kejadian tabrakan sinyal ini untuk mendapatkan high profit secara konsisten di dalam aktivitas trading. Kita harus tahu dulu definisinya. Signal crash adalah suatu kondisi di mana terjadi perbedaan hasil analisa secara teknikal saat menggunakan indikator yang ada di platform MetaTrader pada kerangka waktu yang berbeda-beda. Contoh misalnya, ini yang paling sering ya saya gunakan moving average ya. Menggunakan contoh ini adalah kita menggunakan moving average period 14 standar metode eksponensial. Kita apply to a close, kemudian memasang indikator ini pada kondisi short term trading. Contoh, misalnya ini ada screenshot. Ini posisi kemarin ya, posisi XAU kemarin. Secara daily, ini adalah downtrend, sangat jelas. Harga bergerak di bawah rata-rata MA itu disebut downtrend. Kemudian di time frame tengah, middle, itu adalah trend up. Ya, harga bergerak menembus batas daripada rata-rata moving average. Kemudian yang terakhir, time frame dynamic, itu adalah trend up. Nah, inilah yang dikatakan atau disebut adalah signal crash atau tabrakan signal. Yang mana ketika metode 3 layar ini kita sematkan di platform MetaTrader, ada 3 time frame yang mengatakan kondisi yang berbeda. Satunya trend down, kemudian yang lainnya adalah trend up. Yang mana kita pilih? Mengikuti posisi sell menggunakan time frame statis daily atau mengikuti posisi buy dari middle time frame dan dynamic time frame. Kita akan lihat nanti ya. Kemudian contoh lain. Inilah bukti bahwa triple screen metode 3 layar bisa diterapkan di semua model indikator. Tidak hanya moving average, bebas. Anda senang atau mungkin pakai indikator apa gitu andialannya gitu kan. Bisa pakai MACD, bisa pakai moving average, bisa pakai Bollinger Band, bisa pakai parabolic SAR. Semua ketika di-convert pemahamannya dengan triple screen method ini berjalan sangat akurat dan kemungkinan terjadi tabrakan sinyal itu bisa diminimalisir. Contoh misalnya, tadi setelah MA, sekarang kita menggunakan indikator moving average, convergent divergent, atau disebut juga kenalnya MACD ya. Jadi MACD itu bukan moving average celana dalam, bukan, tapi moving average convergent divergent. Convergent itu adalah persamaan, kelanjutan sinyal, sedangkan divergent itu adalah perbedaan antara harga dengan
sinyal daripada indikator. Ini kita pakai standar fast EMA 12, MACD SMA 9, slow SMA 26. Kita apply to close, kemudian kita pasang indikator ini pada kondisi short term ya. Contoh pada XAU juga sama. Ini kelihatan sekali ya. Pada daily, ini disebut posisi downtrend convergent, di mana harga turun, kemudian indikatornya juga turun, sinyal indikator MACD. Nah, tapi tidak demikian dengan di middle time frame. Ini adalah posisinya juga downtrend, tapi kondisi MACD yang terjadi adalah divergent, perbedaan, yang mana harga terus turun ke bawah, kemudian grafiknya naik ke atas. Ini divergent. Sedangkan di dynamic time frame H1 intraday, ini juga bicaranya adalah downtrend. Kenapa saya bilang downtrend? Karena histogram daripada MACD bergerak di bawah garis 0. Itu adalah indikasi adalah sebuah downtrend. Dan di H1 pun juga membentuk yang namanya kondisi divergent. Seperti ini ya, divergent, harga turun ke bawah, kemudian ini naik ke atas. Jadi kalau sobat trader yang memahami baik itu cara kerja MA, kemudian memahami juga MACD. Hari apa Pak? Kemarin Selasa. Anda melakukan posisi buy, tidak usah gede-gede lah. 0,10 lot saja. Pasti sudah profit sekitar 200 atau 300 pip. Itu isinya duit tok. Benar ya? Jadi kalau jangan keliru lagi. Itulah yang namanya kita bisa menghindari yang namanya signal crash di dalam aktivitas trading. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, ada beberapa cara. Ya, ini ya. Menghindari kejadian signal crash saat trading. Menggunakan salah satunya, menggunakan metode triple screen method yang terdiri dari 3 kerangka waktu secara berurutan menurut kondisinya. Short term, intermediate, long term. Nah, kebetulan di gambar ini saya menggunakan indikator yang lain lagi. Tadi sudah moving average, kemudian MACD. Kali ini saya menggunakan indikator buaya. Gitu Pak ya. Jadi indikator buaya ini itu hanya sebutan dalam bahasa Indonesia saja. Ini adalah namanya adalah aligator. Jadi aligator itu adalah satu konsep indikator yang berbasis MA, cuman ada 3 baris. Di bagi atas pertama adalah lidah, kemudian bibir, dan yang ketiga adalah rahang. Di mana kalau misalnya market sudah bergerak ke atas, ketiga-tiganya itu seperti buaya sedang mencari mangsa. Ibarat guys, kalau ikan tidak bisa hidup tanpa air, kalau burung tidak bisa hidup tanpa sayap. Kalau buaya guys, itu tidak bisa hidup tanpa kamu. Ini hati-hati buat trader wanita ini. Kalau ketemu trader cowok laki yang menggunakan indikator aligator, berhati-hati. Itu gombal mukionya selangit. Oke, hati-hati ya. Oke, menarik sekali. Aligator, ngomong-ngomong aligator buaya atau garangan nih Mas guys? Buaya sama garangan beda Pak Rud, beda. Enggak, Kalau soalnya kalau garangan ekornya pendek. oh gitu, Kalau buaya ya ekornya ekornya panjang. Oh gitu, ya. Enggak, soalnya kalau di Facebook kan biasanya candaannya kan kalau enggak buaya ya garangan gitu kan. Oh ya. Ya. Soalnya begini Pak Rud, kita itu sebagai trader aktif butuh banyak sekali hiburan. Benar Pak Rud ya? Iya, betul. Iya, karena gini, kita trader aktif, lihat grafik chart naik turun nggak karu-karuan itu sudah cukup bikin emosi jiwa. Jangan ditambah-tambah lagi masalah lain. Kita butuh hiburan, guys. Ya, Pak Rit ya? Oke, menarik sekali. Kayaknya teman-teman trader ini juga menikmati apa yang disampaikan oleh Mas guys. Jadi apa namanya, mungkin juga agak sabar sih sampai nanti kita ada live test juga ya nanti untuk Ya, menampilkan. mungkin nanti setelah ini nanti kita akan coba buka MT4-nya, MT5.
Oke deh, nanti sebentar lagi kalau materi ini sudah selesai, nanti kita lanjut ke live trade. Oke, mungkin langsung dilanjut saja untuk materinya. Mas Ge, silakan, Bro. Oke. Ini untuk indikator aligator yang ada di layar presentasi. Secara daily static time frame itu adalah kondisi buaya, kondisi aligator itu sedang rahang lidah bibir itu mengarah ke bawah. Tidak ada satupun konfirmasi yang menunjukkan harga menembus salah satu, entah itu garis bibir atau garis lidah maupun rahang daripada indikator aligator ini. Kemudian tidak demikian pada time frame tengah, H4. Di sini didapati bahwa harga menembus batas daripada bibir dan lidah indikator ini. Kemudian dia merobek rahang yang membuat itu aligatornya terbalik ke atas. Sehingga posisi yang terbaik diambil. Kalau seandainya kita memilih hanya trading pada time frame tengah saja, itu adalah buy, bukan sell pada kondisi daily. Ditambah lagi adalah time frame dynamic, itu H1, itu juga mengarahnya ke atas. Artinya dari 3 layar ini yang menunjukkan posisi buy paling potensial itu adalah 2 time frame menghadapi 1 time frame besar. Kita tetap buy. Oke? Kita lanjut slide berikutnya. Nah, cara kedua untuk menghindari kejadian signal crash adalah apabila ditemukan perbedaan antar ketiga layar seperti yang tadi kita sebutkan, maka pilihlah kerangka waktu yang berbeda sendiri. Jadi dia tuh beda sendiri dibandingkan time frame yang lain. Misal, pada kondisi short term, dari ketiga layar tadi kan sangat jelas. Kondisi market pada time frame daily dan H4 itu downtrend. Sedangkan pada time frame H1 itu adalah uptrend. Ini downtrend daily, kemudian ini juga masih downtrend. Ya, kemudian di time frame H1, ini uptrend. Nah, seperti ini ya kejadiannya ya, tembus ya. Nah, yang ketiga, apabila dari ketiga time frame ditemukan ternyata hanya H1 saja yang berbeda dibandingkan TF tengah dan TF dinamik atas statis, maka pastikan tugas kita hanya memastikan memilih untuk menjalankan posisi buy atau beli XAU USD atau mungkin kalau pair yang lain dengan catatan. Ada syarat guys, ada syarat dan ketentuannya. Catatannya adalah pastikan semua time frame yang ada di bawah H1 itu juga menunjukkan kondisi yang sama. Kan tadi kan jelas secara daily uptrend, secara H4 secara daily downtrend, kemudian secara H4 downtrend, tapi secara H1 adalah uptrend. Maka ini yang kita pilih. Keputusan ada di time frame H1 dengan catatan semua time frame di bawah H1 harus bicaranya sama, yaitu uptrend. Kalau menggunakan moving average berarti harga harus bergerak menembus di atas rata-rata MA. Contoh seperti ini. Ya, H1 jelas menembus batas. Ini sudah mengindikasi uptrend. Sini buy. Kita cek M15. Di sini juga harga bergerak di atas rata-rata. Berarti buy. Kemudian kita cek sampai M5. Ini juga berada di atas rata-rata. Maka ini adalah pilihan buy. Ketika 3 time frame sudah mengatakan hal yang sama, maka potensial untuk menghindari signal crash itu sangat akurat. Makanya buat teman-teman kemarin Selasa kan, yang dari pagi itu sudah nge-buy XAU USD, mungkin kalau diklik satu lot standar, itu sudah hari ini sudah bisa beli iPhone Pro Max 11 satu biji, gitu Pak ya? Atau mungkin 2 kali ya, kalau dengan satu lot. Belinya sama saya 1 gitu. Oh gitu ya? Oh boleh. Ini kita lanjut dulu ya, nanti kita bisa masuk ke MT5 platform ya, untuk kita live trade.
Nah, ini ya kejadiannya kemarin ya, teman sobat trader ya. Saat menjalankan posisi beli, kemudian kondisi tradingnya kita play short term D1 H4 A1, kita terdapat satu perbedaan di time frame H1 dibandingkan time frame H4 dan daily. Nah, kita menjalankan posisi buy dan hasilnya seperti ini. Kita buy di sini, naik, ya kan? Kemudian di M15 buy di sini naik, dan di H1-nya buy di sini juga naik. Ini kalau seandainya kemarin kita close di posisi market dini hari ya, ini terhitung kemarin SAU bergerak sebanyak 30.000 poin atau 300 pip ya. Kalau dengan satu lot berarti satu pipnya adalah $10 kalau di JK Invest atau di broker lokal lainnya. Ini estimasi keuntungan sekitar 3.000 USD Pak ya. Kalau dengan fixed rate 10.000 itu sudah dapat 30 juta. Sudah bisa beli 2 iPhone Pro Max 11 ya, atau 12 gitulah kurang lebih. Oke, sekarang kita coba buka MT5 karena ini berapa waktu Pak kita tersisa waktunya? Oh, masih lama ya, kita bebas ya. Oke, sebentar dari share ini, screen share aplikasi Windows. Nah, ini ya. Anggap saja ini adalah chartnya masih blank. Kita akan coba pasang yang paling mudah itu misalnya moving average saja. Moving average. Ini sudah menggunakan platform MT5 untuk yang khusus broker GK Invest. Ini ada XAU USD.GK ya, GK. Kalau orang Indonesia ngomongnya GK, kalau orang Inggris ngomongnya GK. Gitu Pak ya. Ini kita bagi 3 layar dulu supaya mudah. Ini sudah saya buka 3 chart. Kita gunakan arrange Windows as non-overlapping tiles. Nah, kurang lebih begini ya. Kita pasang satu jenis MA standar. Kita masuk dari trend, moving average. Ini saya setting yang standar saja 14, metodenya eksponensial. Saya kasih shift 1, di maju 1 shift. Ini saya kasih warna kuning sajalah. Karena ini emas, warnanya kuning, kita harus kasih warna kuning. Ceklik, dah, sudah. Kemudian ini saya save dulu supaya mudah nanti masangnya di aplikasi yang lain. Oke, yang di H4 ini kita pasang dulu. Default chartnya sudah. Kemudian di H1-nya, sudah. Berdasarkan kondisi ini, Sobat Trader, kita akan mengidentifikasi secara pergerakan daily. Ya, secara daily ini pergerakannya adalah ke bawah atau masih didominasi oleh kondisi downtrend. Ini kita tulis, kita tandain saja. Ini downtrend ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang kondisi di H4, ini sudah bergerak di atas rata-rata. Ini kita tulis uptrend. Kemudian di H1 sudah jelas sekali. Ini kita tulis kondisinya karena harga bergerak di atas rata-rata ini adalah uptrend. Nah, begini ya. Ada 3 time frame XAU USD, daily downtrend, H4 time frame tengah adalah uptrend, dan H1 adalah uptrend. Kalau pada contoh yang tadi, Sobat Trader, ketika kita mendapati yang berbeda hanya satu paling kecil itu berarti TF dinamis. Misalnya kayak tadi kan, contoh hari kemarin,
downtrend untuk daily, downtrend untuk H4, tapi uptrend untuk H1. Maka kita hanya menjalankan transaksi berdasarkan time frame H1 saja dengan catatan semua time frame di bawah H1 itu berbicaranya adalah uptrend juga, buy gitu ya. Tapi karena pada kondisi ini, hari ini XAU secara daily itu adalah downtrend, secara H4 itu sudah uptrend, dan secara H1 itu adalah uptrend, berarti ada dua time frame yang bicara uptrend atau sama dalam posisi buy, itu secara berurutan. H1, H4 itu adalah time frame yang berurutan. Berarti yang kita jalankan hari ini tidak ada sampai 5 menit kita melakukan analisa, jelas sekali adalah posisi dijalankan adalah kita tulis satu. Nah, sudah kita jalankan satu lot. Nah, setelah ini hanya bisa menunggu harga uning ya. Mungkin sobat trader kalau ada yang mau ditanyakan bisa melalui ya chat di Quick Meeting. Nanti kita akan coba menunggu proses trading ini naik atau turun. Nah, kalau sobat yang bertanya lanjut, Mas Kail, Mas Kais, trader, kalau sudah menjalankan posisi seperti ini, di manakah tak stop loss ataupun take profit yang mau jalan? Gitu ya. Untuk masih area stop loss itu adalah batas di bawah posisi. Kalau itu adalah buy. Kalau kita sell berarti stop loss adalah ada di atas posisi. Kebetulan menjalankan posisi sell, posisi buy, maka batas itu bisa berdasarkan ya Fibonacci atau kita bisa memasang di area batas-batas daripada support. Contoh misalnya, kalau saya menggunakan time frame daily, ya, maka batas support terdekat itu ada beberapa, bisa jadi ini, ya, atau bisa jadi di sini. Sebelumnya, itu stop di 17.07. Oke, ini kita coba tulis dulu. Stop loss di 17.07. Sudah terpasang stop loss. Kemudian untuk profit itu bisa juga menggunakan Fibonacci atau bisa menggunakan daripada resisten atau garis daripada MA. Misal, karena pada dasarnya kalau harga itu ada kendala koneksi internet, emang ya kalau trader sudah klik posisi dan itu running profit, ada aja gangguannya guys. Entah koneksinya lah diganggu, entah koneksinya lah yang diganggu-ganggu lagi kan. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita sudah tersambung kembali. Oke, kita lihat posisinya. Sudah running profit ya.
ini belum seberapa karena yang namanya XAU-USD Gold itu dari zaman batu guys sampai sekarang itu nggak pernah punya akhlak, ora duwe akhlak, asal di sell dia turun ke bawah, asal di buy dia terbang ke atas. Begitulah XAU. Makanya buat teman-teman yang penggila, penghobi trading di XAU-USD, harap memberikan equity yang sangat longgar atau sabar menanti tidak terjadinya signal crash. Untuk posisi take profit, kita bisa menempatkan di sini untuk time frame daily. Misal, ini kita geser dulu ke atas. Target profit adalah sekitar 200 pip ya, mendekati garis rata-rata MA. Kalau misalnya kita tidak menggunakan moving average, kita menggunakan adalah Fibonacci. Ini kita bisa menarik Fibonacci. Jadi teman-teman sobat trader ada yang bertanya bagaimana cara menarik Fibonacci. Ini kita akan menggunakan Fibonacci standar. Itu tugas daripada Fibonacci retracement adalah untuk mengukur harga high dan harga low dari satu candle terakhir atau dua candle terakhir atau tiga candle terakhir, 4 candle terakhir atau 6 candle terakhir yang sekiranya memenuhi unsur daripada high her high, high her low, lower high, lower low. Contoh misalnya ini ya, candle daily. Ini kita tarik dulu dari high ke bawah seperti ini. Ini sudah memenuhi unsur daripada higher high, higher low, lower high, lower low. Ini kita tandain dulu. Yang atas ini namanya higher high. Kemudian yang ini namanya lower high. Yang bawah ini namanya higher low. Kemudian yang terakhir lagi adalah lower low. Nah, ini ya, sobat ya. Oke. Kebetulan ini adalah Fibonacci retracement versi Mas guys, Tengku Trader. Mungkin nanti saya kasih sedikit bocoran buat sobat trader bagaimana menentukan take profit yang paling ideal menggunakan Fibonacci standar. Jadi ada satu level yang mungkin ini tidak biasa, ini hasil riset saya bertahun-tahun. Ini saya buka sekalian. Untuk level standar, cuman ada tambahan 76,4. Terutama untuk take profit ya. Kalau untuk posisi buy itu ada di level 1.146 atau ini adalah level 114.6%. Kemudian untuk di bawahnya ini sudah saya buat seperti Fibonacci yang cermin, jadi cuma sekali tarik ada atas ada batas bawah. Jadi Fibonacci standar tidak perlu dibolak-balik. Jadi ini sudah sebuat versi cermin seperti ini. Yang bawah adalah settingannya adalah minus 0.146. Ini untuk TP sell. Nah, seperti ini ya. Batas 100, batas 0. Nah, di sini take profit, saya take profit. Jadi kalau kita tidak menggunakan Fibonacci, kalau kita tidak menggunakan Fibonacci, berarti take profit bisa berdasarkan resisten, juga bisa berdasarkan garis daripada moving average. Lah, kalau menggunakan Fibonacci retracement, maka batas TP ini bisa kita berikan batas take profitnya di sini. Nah, sudah ya. Ini kalau kena ya, guys ya. Dengan satu lot ini dapat profitnya sekitar 1.100. Kalau misalnya turun ke bawah, nah kita kena minus sekitar 88 pip.
Artinya reward berbanding 1/1,5. Begitu ya. Kalau kita buat reward berbanding 1/1, kalau TP adalah 110 pip, SL kita buat juga 110 pip juga bisa. Contoh misalnya kita geser. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah imbang. Ini risk reward kita tulis 1/1. Ini biarkan dulu sambil berjalan, kita lihat dulu slide-nya. Karena masih ada yang harus diulas. Oke, sambil menunggu proses trading, kita coba berikan sedikit kesimpulan karena mengingat ini webinar sudah berjalan 1 jam. Jadi kesimpulannya adalah salah satu cara untuk menghindari terjadinya signal crash saat menjalankan aktivitas trading yaitu dengan menggunakan triple screen method yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kita harus memilih kerangka waktu dulu sesuai keinginan, baik itu secara intraday atau short term, D1, H4, H1, kemudian intermediate term, W1, D1, H4, atau long term sekalian, monthly, weekly, daily. Kalau misalnya sobat trader sudah mempunyai time frame yang sesuai kebutuhan, baru setelah itu yang kedua kita akan menjalankan yang namanya mencoba untuk mengidentifikasi arah daripada pergerakan market. Jika menggunakan indikator berbasis tren bisa pakai moving average atau mengidentifikasi perbedaan harga dan sinyal indikator. Itu bisa menggunakan indikator MACD, moving average convergent divergent, atau bisa menggunakan indikator lain apa itu Bollinger Band, kemudian parabolic SAR, kemudian ada apa itu namanya aligator, indikator buaya gitu ya. Sayangnya nggak ada yang namanya indikator garangan gitu Pak ya. Kalau ada mau saya pakai itu Pak. Ya bebas. Jadi metode ini bisa digunakan untuk memetakan ke semua indikator atau crash signal yang mungkin saja terjadi pada saat menjalankan transaksi trading. Setelah itu, kita baru tugasnya adalah mengidentifikasi. Ini yang paling terakhir, guys. Ini yang paling terakhir, Sobat Trader. Mengidentifikasi titik pantulan untuk masuk ke market atau entry trigger pada time frame dinamis, kerangka waktu yang lebih kecil, atau kerangka waktu yang berurutan. Misalnya kayak H4, H1 itu kan berurutan. Kalau misalnya D1, H4, sama, tapi yang beda sendiri H1, berarti kita milih masuknya ke H1 dengan catatan. Semua time frame di bawah H1 dibagi lagi 3. H1, M15, dan M5. Kenapa tidak M30? Karena triple screen method hanya bisa dijalankan pada kondisi time frame multiple 4. Harus bisa dibagi 4. Kalau misalnya M30 itu kan kalau dengan H1 itu cuma isinya 2. Dua candle M30, satu candle H1. Jadi triple screen method ini hanya berlaku untuk time frame yang multiple 4. Jadi kalau 1 jam candle H1 itu kalau dibagi 4 pasnya masuk ke M15. Kan satu candle H1 isinya ada 4 buah candle M15. Jadi kita tidak pernah menggunakan M30 untuk menjalankan triple screen method. Nah, ini baru beberapa teman-teman kita sudah pada masuk. Ini yang terakhir saya mau sapa dulu ini. Bang Akmal sama Bang Tantio Hadi. Nah, ini para senior-senior semua ini. Ini Mas Guys ini hanya trader junior yang lagi unjuk gigi di panggung. Gitu Pak ya. Nah, coba muncul Pak. Ini Pak Rudi mana nih moderatornya ini? Muncul dulu Pak, ajak ngobrol dulu Pak. Oke, berarti kalau trader junior ibaratnya kelas 3 lah ya. Kelas 3, ya. Umurnya Pak.
Berarti mereka, udah kelas 4 gitu kan, kelas 4, kelas 5 gitu, seperti itu Iya. umurnya. Oke, menarik sekali apa yang disampaikan oleh, Mas Kes ini, Tengku Trader ini. Saya rasa teman-teman trader dari seluruh Indonesia yang saat ini lagi online di Klik Meeting maupun di YouTube, di channel Gika Invest, Semarang juga sudah mencatat, siapa tahu apa yang beliau sampaikan ini juga bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Jadi sekali lagi pakai disclaimer ya, disclaimer tadi kita sempat ada, live trade juga tadi kita cek, kita lihat semuanya confirm juga H1, H4 sama D1 pun juga, apa namanya, menunjukkan indikasi, naik. Nah, ada sinyal lah ya, ada sinyal untuk, di XAU USD. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman sobat trader semuanya, jadi sekali lagi pakai disclaimer, silakan dicoba dulu kalau mungkin, cocok, nyaman, nah nanti bisa digunakan untuk teman-teman menjalankan aktivitas bertransaksi khususnya di XAU USD. Ini khusus untuk emas saja atau semua pair bisa nih? Oh, Semua pair, Pak. oke Untuk dah. semua pair, cuman karena gold ini adalah, salah satu yang menjadi favorit oleh semua trader aligator, jadi kita live trade-nya di XAU gitu, Pak, ya. Oke deh, jadi karena XAU ini banyak penggemar, nah banyak penggemar yang profit, banyak penggemar yang MC. Nah, tapi penasaran nih yang MC, gimana caranya untuk menaklukkan XAU USD, maksudnya bukan menaklukkan sih ya. Gimana caranya untuk meraih profit di tengah pergerakan volatilitas emas yang demikian tinggi. Naik turunnya kadang juga sideways atau ranging, kadang juga dia lagi tren, kayak tadi malam dia sedang tren ya, tren, naik yang cukup, apa namanya, cukup lumayan tinggi, di atas, 30 poin lah ya, 30 poin. Nah itu cukup, tinggi sekali. Jadi, saya rasa teman-teman trader pun juga penasaran nih, gimana caranya menaklukkan atau mencari profit di tengah volatilitas XAU USD. Oke, mungkin, bisa dilanjut lagi mungkin Mas Guys, apa yang mau disampaikan? Oke, berarti Silakan. kurang lebih ini kita ada waktu sampai, 15 menit lagi ya, Pak, ya, kurang lebih ya. 15 menit kita akan sudahi. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak buat sobat trader yang sudah mau mengikuti webinar ini. Semoga apapun yang saya sampaikan, apapun yang kita, ulas pada siang ini itu bisa menjadi sebuah berkah ilmu buat sobat trader yang dulunya mungkin galau trading itu seperti apa, asal di-buy turun ke bawah, asal di-sell terbang ke bulan. Nah, itulah yang namanya signal crash dan pada kondisi trading ini adalah sebuah jebakan. Jebakan buat kita semua. Maka dalam prinsip dalam trading kita harus memegang prinsip kehati-hatian. Karena ini berbicara duit real, duit beneran, kita tidak tahu kalau ini terjadi rugi siapa yang akan menanggung penderitaan di belakang gitu kan. Jadi, harapan saya, apapun teknik trading, apapun sistem trading, apapun metode trading, apapun strategi trading yang sobat trader kuasai, jangan pernah jumawa. Jumawa itu merasa paling hebat, juara. Karena yang namanya margin call, yang namanya loss, itu sudah seperti sebuah kutukan buat para trader aktif. Makanya selalu tetap memegang prinsip kehati-hatian. Supaya apa? Supaya kita bisa semua mendapatkan profit. Amin, amin ya Allah. Jadi terima kasih banyak. Jadi buat teman sobat trader baik di live streaming maupun di YouTube yang belum berteman secara Facebook karena saya hanya aktif di sosial media Facebook, Instagram ada cuman jarang aktif hanya Facebook. Silakan follow wall saya Mas Guys Tengku Trader ketik aja di Facebook itu Mikail Tengku Trader. Kemudian buat sobat trader yang mau coba broker JK Invest ya, apa salahnya kan coba gitu kan, ada deposit minimal, ya Pak ya. Jadi di broker JK Invest ini deposit minimalnya adalah $200, bisa ada 3 pilihan, fixed rate 10.000, kemudian ada 12.000 Pak ya. Satu lagi floating rate bebas. Jadi kalau misal memilih untuk masuk fixed rate 10.000 berarti $200 ini adalah 2 juta. Ya, silakan nanti teman-teman bisa coba dulu akun demonya. Jangan pernah terburu-buru. Atau kalau orang Jawa ngomong tuh, ojo ke susu. Buka aja dulu akun demonya. Nggak usah ngapa-ngapain. Ngintip dulu akun demonya. Coba rasakan kecepatan server daripada platform MT5 Broker Invest. Ya,
Ini bisa akses melalui www.jkinvest.co.id. Ya, minimal deposit kalau akun demo bebas bisa 10.000, bisa 100.000, namanya juga demo kan, untuk latihan, ngintip-ngintip. Kalau misalnya nanti punya kelebihan dana, cocok, silakan buka akun real melalui klien kabinet. Tapi kalau cuma sekedar ingin tahu saja, ya enggak apa-apa, nambah-nambah keilmuan saja. Nanti bisa dibedain kecepatan server platform GK Invest dengan broker yang lain, silahkan, bebas, trader mah bebas, ya nggak Pak? Kemudian pilih akun tipe standar fix, leverage untuk modal, untuk equity capital di bawah 10.000 US atau 100 juta, itu maksimal leverage adalah 1/400. Ya, deposit less than 10,000 US dollar. Kemudian ada peraturan yang membuat kita kalau ingin deposit, ini bagi yang berdana lebih ya, deposit 10.000 USD itu leverage-nya tidak bisa request 1/400, tapi kita ikut regulasi itu 1/100. Dan di GK Invest kita bisa yang namanya request free swap Pak ya. Request free swap maupun request free komisi ataupun request kedua-duanya. Udah minta request free swap, sudah lagi minta request free commission, yang mana di GK Invest itu komisinya adalah $2 per lot. Dan OP minimalnya adalah 0,10 lot. Satu pipnya $1. Jadi 0,01 tidak ada sobat. Ya, jadi paling kecil itu adalah 0,10 lot. Jadi kalau kena komisi satu lotnya $2 berarti berapa Pak? Kalau lot komisi satu lotnya $2 berarti kalau 0,10 itu komisinya berapa ya? $0,2 atau 2.000 $0,2 rupiah. berarti sekitar 2.000 perak. Satu batang rokok guys. Ini buat yang ahli hisap saja ya. Gorengan. Oh gorengan. Dua gorengan ya. Mendoan lah ya. Dua mendoan. Kemudian khusus untuk request free swap, deposit di atas 2.500 itu bisa request free swap. Atau free komisi bisa nggak Pak? Oh nggak bisa, hanya free swap saja. Jadi khusus untuk free komisi itu khusus yang 10.000 up ke atas. Seperti itu ya, sobat trader ya. Sekarang kita ngintip lagi MetaTrader 5-nya. Ini sudah profit atau minus atau kena stop loss. Pokoknya guys, kalau kena stop loss, lost doll way, gitu ya Pak ya. Lost doll, nggak usah rewel kalau kena loss. Itu ada yang tanya itu, tanya bro, yang dari Pak Chandra di Klik Meeting. Fibo retrace TP 114. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan mungkin. Fibo retrace untuk TP posisi buy ini adalah 146 114,6%. Atau kalau settingan Fibo 1.146. Kalau untuk TP sell ini adalah minus 0,146. Atau minus 146%. Ini dari ada Bapak Ricardo nanya, Mas Guy tadi jelaskan kalau yang dia satu uptrend H4 dan daily downtrend, maka yang dipilih adalah satu saat M15 dan M5 uptrend, maka OP buy. Pertanyaan gimana kalau yang beda trennya di daily? Tadi suaranya putus-putus. Beda di daily. Jadi gini Pak Ricardo, kalau misalnya tadi perbedaan di daily, daily-nya adalah uptrend, downtrend misalnya. Kemudian H4 dan H1-nya adalah uptrend. Ini kan sudah berurutan, ya kan? Jadi tadi ada dua caranya, memilih
dua time frame yang berurutan ngomongnya sama, atau memilih satu time frame paling kecil dinaik misalnya yang memiliki perbedaan dengan time frame di atasnya. Yang paling kecil misalnya gini, DI misalnya downtrend, H4 itu downtrend, H1-nya uptrend. Maka kita pilih buy, bukan sell. Buy secara satu, tapi dengan adalah downtrend, kemudian 4-nya uptrend, H1-nya uptrend. Kita tidak perlu lagi lihat M15 atau M5. Cukup cari trigger, pantul masuk ke market nanti, entry trigger. Di time frame bawah H1, baik itu M15 ataupun M5 untuk posisi buy. Gitu ya Pak Karlo ya. Mungkin nanti kalau setelah ini nanti bisa nonton record live-nya di YouTube dengan mensupply channel GKMV Semarang ya Pak. Jadi untuk Pak Riyato yang tadi nggak sempat putus-putus bertanya, nanti bisa melihat tayangan uang di YouTube di channel Invest Semarang. Nanti tinggal dicari apa namanya materinya yang kita kita edukasi pada siang hari ini. Nanti bisa dicek di situ. Jadi akun bagi Anda yang barusan gabung di meeting maupun di YouTube, nah itu nanti bisa melihat tayangan ulang di YouTube di channel kami di GKN Semarang. Seperti itu. Silakan. Oke, ini sudah jam 15.17, mungkin nanti kita paskan aja Pak ya, jam 15.30 kita selesai. Ini kita cek dulu MT tradernya. Oke, bagi teman-teman trader, jadi ini sekali lagi kita edukasi online, dan via YouTube live streaming dengan disclaimer ya, sekali lagi dengan disclaimer semua keputusan, semua semua yang ingin Anda lakukan seperti yang kita edukasikan pada siang hari ini, itu keputusan di tangan Anda semuanya. Jadi kita hanya sekedar memberikan edukasi, tentu saja dengan pembatasan risiko juga, ada SL, ada take profit untuk pengambilan keuntungan. Kemudian juga ada pembatasan risiko atau pembatasan kerugian. Seperti itu. Oke, kita lanjut, kita lihat di MetaTrader. Oke, ini kita ke floating $5 atau 50 pip. Kita tadi melakukan posisi buy di 17.10. Kita posisi buy di 17.15.84. Kita dapatkan reward di 17.26 berdasarkan Fibonacci retracement. Kemudian kita juga menempatkan pembatasan risiko itu SL di 17.04. Ini artinya berarti sekitar 100 pip lebih sedikit. Nah, kemudian karena kita bertransaksi dengan volume 1 lot standar atau 1 pipnya adalah $10, berarti kita ke pelantrang minus 50 pip itu minusnya $500. Ojo kaget, karena lotnya juga besar. Ibarat kita naik mobil sport Lamborghini, bawa kecepatan 200 km per jam, yang tidak biasa pasti kaget. Kalau misalnya ini adalah OP-nya 0,10 lot guys, ini paling baru ke floatingnya sekitar $50. Jadi kalau misalnya kita masuk equity 10.000 US dollar OP 0,10 lot, itu kita baru ke floating $50 gitu Pak ya. $50 berarti sekitar 500.000, berarti cuma 0,50% daripada equity. Biasakan buat sobat trader, jangan pernah melihat jumlah floating itu dalam bentuk US dollar, tapi lihatlah selalu dalam bentuk persentase. Karena ini market sudah berjalan, saya juga bukan dewa, dan siapapun yang mengaku-ngaku dewa market, zero float, sekali tembak langsung profit, itu that is a bullshit, right? Memang sekali dua kali bisa, tapi kita adalah seorang trader yang harus menjalankan segala kondisi atas dasar plan yang jelas dan kesadaran bahwa kalau ini memang di buy, iya jelas buy, ya buy aja. Kalau sell, ya sell aja. Tentukan reward di mana, tentukan stop loss di mana. Jadi kalau misalnya kalau kena profit, alhamdulillah. Kalau perlu salto-salto tengah jalan. Tapi kalau kena SL,
Oh, berarti tugas kita berikutnya adalah melakukan recovery loss dan ora usah rewel. Gitu baru dia. Betul sekali. Jadi tetap ada pembatasan apa namanya, ada pemasangan stop loss ya supaya kemudian kita bisa tercover. Kemudian kita juga masih ada kesempatan untuk transaksi di hari berikutnya. Karena peluang di market tidak hanya di hari ini, besok juga masih ada peluang sampai ya pokoknya hari kerja lah, hari Senin sampai hari Jumat. Market tutup hari Sabtu jam 5 karena saat ini sudah lagi masuk musim dingin. Nanti di bulan depan, di bulan April sudah masuk musim panas, nanti tutup market itu nanti jam 4. Dan nanti hari Seninnya juga akan mulainya open jam 4 untuk di bulan depan. Tapi untuk bulan ini open hari Senin masih di jam 5 karena masih masuk di musim. Jadi sekali lagi pakai disclaimer di teman-teman yang ada di pernah di YouTube sama di mungkin bisa dicoba di pen lain, siapa tahu di GU atau di GC lagi tinggi sekali loh Mas. Oh gitu ya. GC masih tinggi sekali, siapa tahu ada sinyal. Oke, kita coba di GU. Teman-teman juga ada yang fanatik dengan ada yang fanatik dengan GU, fanatik dengan GC pun juga apa namanya banyak sih ya di di GU sama di GC. Oke, kita coba lihat di pair GBP USD ya. Ini kita close dulu SAU-nya, enggak apa-apa. Oke, kita lihat di GBP USD. GBP JPY. GBP JPY. Oke, sobat trader, ini kita coba buka di mata uang GBP JPY atau pair nggak jelas atau GJ. Di buy juga turun, kadang di buy juga naik. Ya, namanya juga pair GJ, nggak jelas. Ya Pak ya, ini kita lihat apakah keputusan untuk intraday ini di buy atau di sell. Kita klasifikasi dulu. Default chart, kemudian menggunakan M14 standar saja, default chart. Oh, masih naik ya. Ini oh ya ini oke, kompak nih tiga chart naik terus. Untuk daily ini kita pasang Fibonacci dulu, high low-nya seperti ini. Supaya kita langsung identifikasi untuk area TP. Nah, kemudian ini sudah kompak ya, secara daily dia adalah uptrend, secara hampa dia juga uptrend, secara H1 dia juga uptrend. Berarti tidak ada kata sama sekali untuk mengatakan sell. Kita klik saja karena ini agak bagus pergerakannya, kita klik aja 2 lot gitu Pak ya, coba ya. Sudah, kita masuk 2 lot. Ya. Siapa tahu kalau ini profit bisa merecovery daripada loss XAU USD. Ini kita pasang dulu untuk take profitnya ada di atas di sini ya. Kemudian untuk SL saya mengambil katakanlah 2 level di bawah, 1, 2. Di sini ya. Kita taruh aja di sini. Berarti rewardnya adalah 1:1. Kurang lebih gini ya, mirip ya. Ini naikin di atas sedikit. Biar 759. Ini sudah. Kalau kena loss, ini adalah minusnya 757. Kalau kena profit, ini juga 759. Sama-sama 41 pip, sama-sama 41 pip. Ini adalah rewardnya 1:1 untuk rasio profit and loss. Oke, berarti 3 time frame H1, H4 sama harian daily. Untuk GC masih naik nih ya, Bro. Kenaikannya juga cukup lumayan tinggi, rally dia dari di bawah 1.40 ke bawah rally sampai sekarang, dan ini pun masih kondisi naik. Bahkan di H1 pun juga sempat ada ayunan turun
pas mendekati akhir menjelang akhir sesi perdagangan Amerika tadi malam, tadi pagi ya subuh lah ya, itu sempat ada ayunan turun. Cuman pagi sesi perdagangan Asia, kalau kita melihat dari H1 untuk MA14 itu kembali lagi dia naik di atas MA14. Jadi saat ini runningnya masih di atas, berarti kuat sekali untuk buyer masih mendorong GJ ini masih mencoba untuk bertahan di 151 untuk di GJ gitu ya bro ya. Iya, kurang lebih begitu Pak. Ini kita sambil nunggu ngobrol-ngobrol 15.30, 5 menit lagi Pak ya. Jadi kita sudahi. Oke, mungkin untuk 5 menit barangkali ada yang mau tanya, ada pertanyaan bagi teman-teman trader di Klik Meeting maupun di YouTube, silahkan ketik di kolom chat. Kita masih ada waktu 5 menit. Yang di YouTube mungkin bisa ketik di kolom chat komentar, itu nanti akan kita bacakan. Barangkali yang ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan berkaitan dengan materi yang kita bahas hari ini, yaitu menghindari crash signal trading dengan menggunakan triple method, gitu kan ya. Atau mungkin kalau sobat trader yang sudah berteman dengan akun WhatsApp-nya saya di Facebook gitu, mungkin bisa japri ya Pak ya, bisa japri di Ya, Facebook atau betul sekali. ikut aktif memberikan dukungan atas edukasi free, baik itu dalam bentuk like maupun komen. Yang jelas kita tetap mengedepankan sebuah hiburan supaya kita tidak stres lihat grafik naik turun. Oke, jadi simpel sekali sih ya yang analisa yang kita gunakan cuma simpel sekali MA14. Nah, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan bagi teman-teman. Kemudian bagi teman trader, sobat trader yang saat ini lagi transaksi, kemudian ingin mencoba di broker lokal, silahkan menghubungi tim sales GK Invest cabang Semarang. Itu nanti akan kita pandu untuk membuatkan akun real, kemudian nanti kita bisa saling sharing lah ya, sharing, kemudian kita bisa edukasi. Di sini juga ada Mas Ges yang di GK Invest cabang Semarang, beliau juga transaksi di sini jadi nasabah. Nah, seperti itu. Jadi untuk biaya transaksi cukup murah sekali. Untuk setiap Anda open posisi 0,1 lot, itu biaya transaksinya cuma 0,2 dolar. Nah, kalau kita pakai kurs yang $1 10.000 ya jadinya 2.000 perak atau 2.000 rupiah. Ya 2 buah gorengan lah kalau menurut saya. Kalau kita lagi nongkrong di angkringan. Nah, seperti itu. Jadi cukup murah sekali. Tapi bagi Anda kalau yang ingin mendapatkan fasilitas lain, tools trading, kita juga ada tools trading, MT5 booster, kemudian ada auto chartis, kemudian kita juga ada trading sentral. Nah, itu bisa Anda gunakan, Anda manfaatkan tool trading tersebut. Kemudian fasilitas lain, kalau misalnya ingin bebas swap atau ingin bebas biaya menginap atau bunga atau interest rate, nah itu Anda bisa masuk mulai 2.000. Nah, 2.000 nanti Anda bisa mulai di $2.000 atau 20 juta. Nanti bisa sudah mendapatkan bebas biaya menginap. Kalau misalnya punya posisi mau dibiarkan beberapa hari, beberapa bulan, nah itu tidak ada tambahan biaya menginap. Seperti itu. Oke, mungkin ada sesuatu mau sampaikan Mas Ges untuk kita sudah menjelang akhir di menit-menit akhir di edukasi online bersama GK Invest cabang Semarang. Oke, terima kasih buat Pak Rudi yang sudah mengawal acara webinar ini. Terima kasih semua buat sobat trader di seluruh Nusantara, teman-teman Mikail Tengku Trader, teman-teman Mas Guys yang sudah mengikuti webinar ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi berkat ilmu buat sobat trader semuanya. Salam sejahtera, salam bahagia, dan salam profit untuk semuanya. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di webinar berikutnya, mungkin dijadwalkan 2 minggu sekali ya, atau mungkin sebulan 2 kali atau sebulan 1 kali. Yang jelas buat teman-teman yang menonton melalui channel YouTube, bisa follow my Facebook, ketik aja Mikail, MIKHAIL, buka kurung, Tengku Trader, @pertemanan, karena saya juga termasuk aktif sharing-sharing atau sekedar menghibur sobat trader
dari kegalauan dan dari kecemasan akan posisi floating yang berkepanjangan. Mungkin selebihnya sih ini saya kembalikan ke moderator, ke host, dan semoga profit. Sampai ketemu kembali. Salam dari Mas Guys, Tengku Trader. Oke, terima kasih Mas Guys sudah bisa hadir meluangkan waktu di kantor GK Invest Cabang Semarang, Jalan Gajah Mada, di gedung Wisma SBC lantai 7. Nah, kita bisa memberikan edukasi online pada hari ini, hari Kamis tanggal 10 Maret 2021. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Guys ini bermanfaat bagi Anda semuanya, dan sekali lagi pakai disclaimer on ya. Jadi semua keputusan, semua kebijakan berada di tangan Anda semuanya. Dan bagi Anda yang mungkin terlambat untuk online, nggak usah khawatir, bisa melihat hasil rekaman yang sedang kita kita edukasi online pada siang hari ini di channel YouTube GK Invest Semarang. Kemudian bagi Anda yang ingin mencoba untuk membuat demo akun, bisa menghubungi tim sales atau marketing GK Invest Cabang Semarang. Nanti kita akan pandu, nanti kita akan membantu untuk demo akun maupun membuat akun real. Nah, jadi cukup mudah sekali. Oke, saya rasa cukup untuk edukasi online pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Sekali lagi disclaimer on. Salam profit, selamat sore dan sukses untuk kita semuanya. Terima Selamat kasih. sore.